Shalom, Bapak-Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan Yesus, Good News kali ini kita akan membahas topik mengenai terminal state. Seperti kita ketahui, banyak orang yang masih bingung atau merasa takut menghadapi keluarga atau diri sendiri ketika menderita sakit penyakit stadium akhir atau yang kita sebut terminal state. Menurut James Cicely Saunders, Anda berarti karena Anda ada Anda. Anda berarti sampai akhir hidup Anda, dan kami akan melakukan apa yang kami bisa, tidak hanya untuk membantu Anda meninggal dengan tenang, tetapi untuk hidup sampai Anda meninggal. Ada satu istilah perawatan paliatif, yaitu suatu pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan sakit penyakit yang menakutkan. Melalui pencegahan dan mengurangi penderitaan dengan identifikasi dan penilaian sempurna, serta penanganan nyeri dan masalah-masalah fisik, psikososial, dan spiritual. Perawatan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penyakit tahap akhir melalui pendekatan perawatan secara holistik atau keseluruhan, bukan hanya sakit penyakitnya. Ada istilah perawatan kuratif dan perawatan paliatif. Kuratif ialah usaha menyembuhkan pada pasien yang kemungkinan sembuh sangat besar. Sedangkan paliatif, usaha meningkatkan kualitas hidup pada pasien tahap akhir di kanker stadium akhir atau stroke tidak baring yang bertahun-tahun. Pada kualitas hidup kita perbaiki kondisi fisiknya, kondisi psikis, kondisi rohani, kondisi keluarga, kondisi lingkungan, kondisi keuangan, dan kondisi sosial. Ada beberapa penyakit yang perlu perawatan paliatif menurut WHO 2020. Penyakit jantung ada pembuluh darah stroke sebesar 38,5%, kanker 34%, penyakit paru 10,3%, HIV/AIDS 5,7%, kencing manis 4,6%, dan lain-lainnya seperti penyakit ginjal, penyakit hati, multiple sclerosis, Parkinson, atau rheumatoid arthritis. Menurut Oliver Sacks, kita sedang menghadapi masalah medis penuaan, kerentanan, dan kematian. Menangani masalah tersebut sebagai salah satu masalah klinis bukan hanya obat yang dibutuhkan di masa tertua, tetapi kehidupan, suatu hidup yang berarti, kehidupan yang mampu melewati semua keadaan. Pengobatan baik menyadari perbedaan antara niat dan mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi. Ini yang kita sebut prinsip efek ganda. Prinsip dasar banyak keputusan terapeutik di kalangan medis. Niat seperti memberikan obat kemoterapi pada penderita kanker, mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi, seperti efek samping yang bisa membuat rambut rontok atau menekan sumsum tulang belakang. Ada beberapa prinsip penata laksanaan pasien terminal, yaitu melakukan penilaian secara komprehensif, menghargai hidup dan mati sebagai proses yang normal, menangani masalah nyeri secara adekuat, menghindari tindakan sia-sia yang memperberat proses akhir kehidupan, memberi hak pasien juga untuk menentukan keputusan sendiri, mengurangi beban keluarga, memperkuat hubungan dengan orang-orang yang dikasihi pasien, dan mempersiapkan pasien dan keluarga menghadapi kematian. Ada manajemen emosi dan rohani. Umumnya pasien menghadapi terminal state, mengalami cemas, marah, depresi. Akhirnya bisa menerima keadaan itu, semangatnya bangkit kembali, dan ada mujizat kesembuhan atau bisa meninggal dalam keadaan damai sejahtera. Kadang-kadang pasien merasa tidak berarti karena dia membebani keluarga, merasa tidak diperhatikan, takut ditinggal atau meninggalkan keluarga, dan terakhir juga dia merasa gagal pengobatannya. Ada kabar good news kali ini. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18 dikatakan, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan sekarang ini menjadikan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak terlihat adalah kekal. Ibrani 2 ayat 15 mengatakan,
Kristus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambahan oleh karena takutnya kepada maut. Hal yang tak terhindari menyertai kematian ada perasaan takut bisa mendorong manusia pada kesedihan yang luar biasa. Di kitab Roma 8 ayat 21 dikatakan, tapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga dimerdekakan dari perbuatan kebinasaan. Maksud dalam kemerdekaan pemilihan anak-anak Allah, dalam pemilihan arah, kematian merupakan kelepasan dari eksistensi yang terperangkap dalam tubuh yang dikuasai dosa dan kebinasaan. Dalam Kristus, Allah menyatakan realitas yang lebih mendalam. Yesus menunjukkan pentingnya tubuh jasmani kita saat ini dan juga merujuk pada sesuatu yang bahkan lebih penting, yaitu kehidupan kebangkitan pada masa mendatang. Dia menunjukkan kepada kita bahwa eksistensi jasmani kita yang terbatas bukanlah satu-satunya. Bahkan yang penting dari bagian realitas, dia menyembuhkan mereka dari dalam, yakni lewat kematiannya di kayu salib. Ada ungkapan anonim mengatakan penderitaan bukan pertanyaan menuntut jawaban, bukan problem yang menuntut solusi, melainkan misteri yang menuntut kehadiran. 1 Timotius 5:8 mengatakan, tetapi jika ada orang tidak memelihara sanak saudaranya apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yesus memberi kita teladan dalam memelihara seorang lain yang menderita, bukan dengan memberi jawaban yang diajukan oleh penderita manusia, melainkan dengan kehadirannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa protokol kesehatan 71M, memakai masker yang terangkat, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, menjaga jarak 1-2 meter, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, menghindari makan bersama atau di luar, melakukan vaksinasi, dan meningkatkan imunitas dan iman. Tuhan Yesus memberkati.